Jadi untuk Kang Jabung sendiri bisnis utamanya itu adalah bisnis sapi perah dan pertanian. Jadi Kang Jabung juga memiliki anggota aktif sebanyak sekitar 2.400 anggota. Jadi untuk bahan bakunya kita tidak ambil dari koperasi lain, tapi langsung kita ambil dari anggota kita. Jadi dari TPS yang sudah disetor oleh peternak, kemudian kita transfer ke pabrik kita untuk kita produksi dengan proses pasteurisasi itu tadi, seperti itu. Halo Vokasioner, kembali lagi bersama saya Agoy di Vokasi In Podcast. Oke, teman-teman Vokasioner semuanya, di episode kali ini kita juga sudah kedatangan seseorang yang sangat spesial. Namun sebelum itu, kamera tolong diam dulu, jangan diarahkan ke bintang tamunya ya. Oke, sebelumnya di sini saya akan membacakan terlebih dahulu CV beliau. Beliau adalah Kak Nurul Mukaroma. Dan beliau memiliki banyak sekali pengalaman kerja nih teman-teman vokasioner semuanya, yaitu dimulai dari Bank Mega Syariah, waduh keren sekali nih. Terus berlanjut juga di Bank Mualat dan juga dilanjutkan ke Bank Neo Commerce. Dan kali ini Kak Nurul ini menjadi marketing eksekutif di Kang Jabung teman-teman vokasioner semuanya. Dan Kak Nurul ini juga menempuh pendidikan S1 Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Malang. Wih keren sekali nih. Jadi dilihat dari CV-nya nih emang nih keren banget ini dah teman-teman vokasioner. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita sambutin dia Kak Nurul. Halo. Gimana Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Senang sekali sih bisa diundang ke podcast kali ini untuk nambah pengalaman. Kita berbagi ilmu lah ya Kak di sini. Iya tentunya sama mengenalkan Kang Jabung tentunya. Oke, Kak Nurul, bagaimana tadi perjalanannya? Aman? Aman. Kebetulan anginnya agak kenceng ya kali ini. Jadi perjalanan dari Jabung ke sini 1,5 jam lah. Lumayan ya Kak? Lumayan. Iya. Hari ini karena menuju long weekend ya. Oh iya. Jumat, Sabtu, Minggu. Iya, lumayan padat. Menuju liburan mungkin ya. Menuju liburan betul. Oke, Kak Nurul ini adalah marketing eksekutif dari Kang Jabung. Nah pasti nih teman-teman vokasioner kepo. Wah apa sih itu Kang Jabung? Mungkin Kak Nurul bisa nih memberikan sedikit penjelasan apa sih itu Kang Jabung? Jadi Kang Jabung sendiri kayaknya kalau bagi sebagian orang belum tahu atau belum pernah dengar nih. Cuma sebenarnya kita sudah mulai gencar untuk mengenalkan Kang Jabung apa sih. Jadi Kang Jabung itu kepanjangannya adalah Koperasi Agro Niaga Jabung Syariah Jawa Timur, yang dimana lokasinya di Jabung, sama seperti nama kita Kang Jabung seperti itu. Jadi Kang Jabung itu lokasinya di Jabung, Kabupaten Malang. Jadi untuk Kang Jabung sendiri bisnis utamanya itu adalah bisnis sapi perah dan pertanian. Jadi Kang Jabung juga memiliki anggota aktif sebanyak sekitar 2.400 anggota, yang dimana itu ada pertanian sama peternakan. Kemudian untuk anggota peternakan sendiri kita mempunyai peternakan binaan yang dimana memiliki sapi sebesar 12.000, sekitar 12.000. Itu sih. Kemudian Kang Jabung juga memiliki farm sendiri. Jadi di tahun 2025 ini kita sudah ada farm sendiri, yang dimana kita pengen meningkatkan produksi sapi perah sendiri itu untuk lebih banyak lagi, agar seluruh elemen konsumen atau masyarakat bisa mengkonsumsi susu lebih banyak lagi, seperti itu. Oke, keren banget nih teman-teman vokasioner semuanya ya. Jadi lebih tepatnya Kang Jabung tuh adalah sebuah unit ya Kak, seperti usaha gitu ya Kak. Betul. Jadi kita koperasi produsen, yang dimana sebenarnya unit bisnis kita itu banyak. Jadi kita ada PT, kemudian juga ada unit bisnis sendiri. Jadi selain tadi ya bisnis sapi perah dan pertanian, kita juga punya unit bisnis pertanian, kemudian ada angkutan, ada manufaktur, yang dimana ada sapronak, yang dimana itu adalah pakan ternak sendiri. Jadi selain kita punya bisnis sapi perah, kita juga menghasilkan pakan ternak itu sendiri untuk anggota kita, yang dimana untuk peternak Japfeed sendiri, yang untuk pakan ternak itu sudah kita ekspor ke luar negeri, seperti itu. Kemudian kita ada unit susu olahan, yang dimana yang namanya Japmil.
itu kita produksi dalam bentuk susu pasteurisasi sama yogurt yang nanti kita akan bahas. Kemudian ada PT yang dimana kita punya PT retail yang dimana kita sudah punya sekitar 34 minimarket yang namanya adalah Japmart. Kemudian kita ada lembaga keuangan syariah, itu ada BPRS Al Hijrah. Kemudian ada PT JGI yaitu Jabung Gula Merah, itu sih. Untuk beberapa bisnis kita. Keren banget ya Kak Nurul ya. Berarti banyak sekali di dalam unit usaha itu berbagai kegiatan-kegiatan atau usaha-usaha lah ya Kak. Betul. Jadi kita tidak hanya koperasi biasanya kan untuk unit simpan pinjam. Cuma kita melebarkan sayap di beberapa bisnis yang memang kita fokuskan untuk pemberdayaan anggota dan masyarakat seperti itu. Oke, ini keren banget nih teman-teman vokasioner. Ini dicontoh ini seorang wirausahawan yang harus dicontoh gitu. Dan Kak Nurul tadi sempat sesuatu yang disebutkan salah satu bisnisnya itu adalah Japmil ya Kak. Iya betul. Nah dan kebetulan teman-teman vokasioner semuanya, kali ini saya sudah bersama dengan susu Japmil. Nah ini disorot ya kamera ya. Kebetulan ini ada berapa ini Kak? 5 rasa ya Kak? Kita ada susu pasteurisasi ada 4 rasa, kemudian yogurt kita ada 5 rasa. Oke, keren sekali. Nah, sebelum kita memasuki apa itu Japmil, kita harus tahu dulu nih. Jadi teman-teman vokasioner harus tahu apa itu Japmil. Mungkin Kak Nurul bisa nih jelasin apa sih Japmil gitu? Jadi Japmil itu adalah brand dari Kanjabung yang dimana kita memproduksi susu pasteurisasi dan yogurt probiotik. Seperti itu sih. Jadi untuk beberapa jenis susu itu kan banyak. Jadi ada susu pasteurisasi, ada UHT, susu segar, susu skim, susu formula. Nah, ini kita memproduksi susu pasteurisasi dan yogurt yang dimana secara nutrisinya itu lebih bagus dari semua susu yang kita sebutkan tadi. Seperti itu. Oke, keren sekali ya Kak ya. Berarti susu ini berarti banyak sekali kandungan kesehatannya ya Kak. Betul. Dan selain itu untuk bahan baku kita kan adalah susu segar yang dimana kita langsung ambil dari peternak kita sama ambil dari farm kita. Jadi untuk bahan bakunya kita tidak ambil dari koperasi lain, tapi langsung kita ambil dari anggota kita. Jadi dari TPS yang sudah disetor oleh peternak, kemudian kita transfer ke pabrik kita untuk kita produksi dengan proses pasteurisasi itu tadi, seperti itu. Oke, keren sekali nih Kak ya. Kalau aku ngelihat bagaimana Japmil ini menghasilkan sebuah produk yang berkualitas. Iya gitu betul. Ya. Dan tapi ada yang sedikit, apa sih yang membedakan susu Japmil ini dengan susu lainnya di pasaran? Yang membedakan sih secara nutrisi pastinya berbeda karena dari bahan baku sendiri kita memilih untuk susu segar itu bahan baku yang berkualitas yang dimana memang kita punya standar sendiri untuk bahan baku kita. Untuk bijinya kita minimal di angka 13 yang dimana setiap sapi yang susu yang disetor itu kita lakukan analisa dan kualifikasi yang dimana serta uji pH atau lab itu sendiri kayak gitu. Jadi secara bahan baku sudah berkualitas, kemudian kita proses pasteurisasi yang dimana itu tidak membunuh seluruh bakteri, kita hanya membunuh bakteri patogen saja seperti itu. Jadi secara kandungan nutrisi dan proteinnya itu masih sangat terjaga kayak gitu sih. Wis, keren sekali. Berarti ini fresh nih benar teman-teman vokasioner ini fresh. Jadi teman-teman harus beli nih ya. Harus beli. Harus stok ini ya. Apalagi anak kos ini ya yang biasanya kan ada yang suka mengkonsumsi susu agar badan tetap sehat gitu. Ini cocok buat teman-teman anak kos yang ada di Malang gitu. Betul. Ya. Karena di sini untuk Japmil ini susu asli Malang kayak gitu. Oh, susu asli Malang ya. Betul. Oke, Kak, terus proses pengolahan susu dari peternakan hingga sampai konsumen tuh kalau boleh tahu gimana sih Kak? Iya, jadi setiap pagi itu kan peternak atau dari farm itu kan store susu ke TPS tempat penampungan susu yang dimana setelah itu ditaruh di di cooling atau didinginkan, kemudian baru ditransfer ke pabrik kita. Jadi untuk kita olah seperti itu. Kemudian setelah itu kita olah menjadi susu pasteurisasi yang dimana tadi menggunakan proses pemanasan pasteurisasi yang di angka 70 sampai 80 derajat seperti itu. Kemudian setelah itu kita packing, kemudian baru kita distribusikan ke beberapa channel kita. Jadi untuk channel kita saat ini kita punya beberapa mitra yang dimana mitra kita itu sudah sekitar 150 outlet di Malang Raya, sama kita juga kirim untuk area Jawa dan Bali seperti itu. Berarti kalau boleh tahu berarti produksinya setiap hari Kak?
Perlunya setiap hari. Setiap hari. Jadi mereka harus setor dan ya juga nyetornya konsumen juga berarti setiap hari juga ya Kak? Iya, untuk peternak juga setiap hari. Jadi kita ada tiga shift kayak gitu. Oke. Berarti keren banget ini Kak. Ini termasuk meningkatkan UMKM juga sih Kak. Kalau kita bisa melihat ini. Iya, betul. Jadi kalau untuk UMKM sih biasanya kita lebih ke mana mendukung program reseller itu sendiri sih Kak. Jadi untuk misal kayak punya toko kelontong atau misal dari UMKM-nya belum ada modal untuk pengen usaha, nah itu kita bisa support seperti itu sih. Jadi kalau seandainya ingin mengajukan modal untuk menyebarkan susu Japmil itu bisa? Bisa. Jadi kalau kita kan juga open reseller. Jadi kalau misal memang belum punya modal nih atau belum punya toko, nah kita siap bisa mensupport dalam bentuk produk yang bisa dijual kembali seperti itu. Keren banget sih Kak. Ini Kak, ini cocok nih buat teman-teman yang mau memulai wirausaha. Benar ya Kak? Betul sekali. Oke Kak, selanjutnya tantangan terbesar dalam industri susu saat ini dan bagaimana merek ini menghadapinya? Oke. Kan pasti banyak kayak Indomil atau apalah gitu. Betul. Jadi kalau untuk head to head kita saat ini memang sudah industri besar ya. Jadi beberapa merek yang memang di UHT di pasaran. Cuma memang tantangan besarnya sebetulnya hampir sama-sama industri besar sih, karena konsumsi masyarakat saat ini untuk susu kan masih sangat rendah seperti itu. Jadi juga sama dari mindset masyarakat sendiri bahwa harga susu juga masih terbilang mahal ya, dan bukan menjadi bahan pokok atau konsumsi wajib untuk setiap harinya. Padahal secara kandungan nutrisi itu sangat baik sih sebenarnya untuk mendukung proses metabolisme kita. Itu sih yang pertama. Yang kedua, untuk edukasi masyarakat sih tentunya ya, bahwa untuk memilih susu sebetulnya nggak semua susu itu sehat. Jadi ada kategori minuman rasa susu, ada kategori minuman susu. Itu yang memang dari masyarakat itu harus selektif dalam memilih seperti itu. Jadi sebelum kita membeli, baiknya kita membaca kandungannya seperti itu. Jadi kalau dari Japmil sendiri sih tantangannya itu. Jadi karena harga susu pasteurisasi itu lebih mahal daripada susu UHT, yang dimana itu tantangan terbesar kita untuk mengedukasi masyarakat bahwa harga mahal ada kualitasnya seperti itu. Karena kita juga mengedukasi masyarakat sebelum membeli susu, walaupun itu bukan susu Japmil, ada kalanya kita harus membaca komposisi terlebih dahulu, dari bahan komposisi berapa persen susu segarnya, terus komposisi gula dan sebagainya, seperti itu sih. Oke, keren banget nih. Berarti ini sehat banget nih ya Kak ya. Iya, jadi karena susu pasteurisasi tadi secara nutrisinya tidak hilang karena dari proses pemanasan itu sendiri seperti itu. Oke, bagus nih buat teman-teman vokasioner. Ini cocok gak sih Kak buat diet? Cocok. Jadi kalau kita sebetulnya karena bukan untuk susunya bukan kategori susu low fat, karena kita memakai susu segar, kita ada second alternatif yang dimana kita juga punya produk yang namanya yogurt seperti itu. Keren banget nih buat teman-teman. Jadi harus stok yang banyak nih. Nah, selanjutnya nih Kak, terus apa manfaat kesehatan utama dari mengkonsumsi susu setiap hari? Oke, jadi manfaat mengkonsumsi susu sangat banyak ya, apalagi untuk daya tahan tubuh, kemudian untuk penyerapan logamnya, dimana sekarang secara bahan makanan itu kita nggak bisa ngecek ya, apalagi kayak kita makan seblak, terus kemudian junk food dan sebagainya, yang dimana untuk penyerapannya kan harus prosesnya lama. Jadi kalau dari susu sendiri itu manfaatnya bisa menyerap bahan logam itu secara cepat, kemudian untuk menurunkan resiko penyakit jantung seperti itu juga baik seperti itu. Jadi beberapa untuk manfaat susu sendiri, untuk kalsium, kemudian untuk energi dan sebagainya, itu sih manfaatnya lebih banyak daripada mengkonsumsi minuman yang lain seperti itu sih. Oke, keren banget. Ini kayaknya cocok deh Kak sama aku Kak. Iya. Ya, karena kan kebetulan aku tuh jarang sarapan tuh. Ya biasanya minum-minum ya yang sedikit ya seger-seger lah gitu. Ini kayaknya cocok banget sih Kak. Aku harus stok banyak ini Kak. Harus banget. Oke, Kak, selanjutnya channel apa saja yang dipilih untuk mendistribusikan produk Japmil? Jadi kalau Japmil saat ini memang kita ada di traditional trade sama di modern trade. Jadi kalau traditional trade kita memang ada di toko kelontong, ya, di mana tetap kita untuk susu pasteurisasi itu sendiri kan secara penyimpanan harus pakai showcase pendingin seperti itu. Jadi kita ada di modern trade juga, ada di minimarket,
Kemudian kita juga ada Jamart yang dimana memang satu bisnis sama kita. Kemudian kita ada yang tadi namanya BNG Jamil yang dimana dengan modal nol teman-teman itu sudah bisa jualan dan punya insentif fee-nya tadi seperti itu. Kemudian kita juga punya Jablink yang dimana itu singkatan Jamil Keliling. Jadi seperti calling gitu Kak. Jadi kalau teman-teman merasa kejauhan untuk cari di mana sih Jamil itu sendiri, nah kita sudah menyediakan Jablink sendiri, itu tersedia di titik-titik area yang ramai seperti itu. Jadi kayak di stasiun, kemudian di perumahan area, Saujajar seperti itu sih. Dengan harga 5.000 aja tentunya udah dapat sehatnya, kualitasnya juga udah dapat kayak gitu. Oke, keren banget ya Kak. Berarti kalau boleh tahu, berarti tidak semua toko masih belum menyediakan Jamil. Nah, kan pasti teman-teman nih yang nonton podcast kita kali ini kepo, rasanya gimana? Nah, apakah kita harus datang ke kantornya Jamil sendiri atau mungkin Kakak ada rekomendasi nggak daerah Kota Malang ini? Betul. Jadi sebetulnya untuk channel kita di mana aja, mitra kita di mana aja, itu juga bisa dicek di Instagram kita di @susujamil atau langsung bisa hubungin hotline service kita. Jadi Kak di mana sih Jamil itu, atau rekomendasi bisa nggak delivery. Nah kita menyediakan delivery order untuk area Malang Raya itu sih. Jadi misal area atau domisilinya tidak ada mitra Jamil, nah itu langsung bisa kita lakukan delivery order seperti itu. Oke, jadi bisa langsung menghubungi yang ada di Instagram ya Kak? Betul. Jadi untuk bio-nya langsung di Instagram. Oke, keren banget nih. Jadi buat teman-teman kayaknya harus stok deh, apalagi nanti apalagi sibuk-sibuknya ini cocok ini nanti dibawa buat minum, buat ya gak sempat sarapan boleh ya Kak? Boleh banget. Boleh langsung. Oke. Nah kayaknya aku harus cobain dulu, boleh gak sih Kak? Boleh. Untuk favoritnya juga rasa coklat sih. Oh, favoritnya rasa coklat. Jadi nih teman-teman vokasioner, saya minum yang Jamil rasa coklat ya. Jadi kita coba dulu, permisi ya Kak. Oke. Buat teman-teman vokasioner, ini rekomendasi banget. Karena apa? Ini jujur seger banget. Berbeda dari susu-susu lainnya, karena memang ini jujur dari review dari saya sendiri, ini benar-benar nikmat dan ini cocok kalau kalian yang suka sarapan telat atau gak sempat sarapan, karena ini memang enak banget deh. Udah Kak, nggak bisa Kak, ini enak banget sumpah. Thank you. Ini kalau boleh tahu seharga berapa sih Kak? Jadi untuk Jamil sendiri kita ada 3 kemasan ya Kak. Jadi ada mulai gelas atau cup, kemudian ada yang botol 250 sama 950. Dari harganya 5.000 sampai 30.000. Oke, ini murah loh Kak, termasuk murah loh Kak. Kalau yang 250 ini harga 10.000. Oke, ini segini 10.000 udah kenyang teman-teman vokasioner semuanya. Aduh, ini harus berarti nanti kalau mau order bisa melalui yang di Instagram ya Kak? Iya. Ada nomor tertentu juga. Nanti ada. Mungkin di outlet juga ada ya Kak? Ada. Oke. Semua untuk terkait outletnya di mana aja, kemudian hotline service seperti apa, itu langsung cek di Instagram aja sih Kak. Di situ udah lengkap untuk seluruh informasi terkait Jamil. Oke, ini ternyata ada banyak rasa ya Kak. Kalau boleh tahu sebutin dong Kak, rasa apa aja? Kalau susu pasteurisasinya kita ada 4 rasa, ada original, melon, coklat, sama strawberry. Kalau untuk yang yogurt kita ada strawberry, ada melon, ada anggur, ada lychee, ada original. Oh, banyak banget ya Kak. Ya, ini. Iya. Ini cocok nih buat stok yang mungkin mau ganti-ganti tiap hari. Oh, sehari minum ini, sehari minum itu. Ini cocok juga banget ya Kak. Boleh. Ya. Boleh stok karena nanti dan dipastikan untuk penyimpanannya ya. Karena untuk pasteurisasi sendiri untuk masa penyimpanannya itu untuk susu 14 hari dan yogurt 30 hari. Dan untuk di showcase sendiri itu harus di suhu 0 sampai maksimal 10 derajat atau nanti di suhu ruang itu di 6 sampai 7 jam. Harus sudah masuk kulkas atau dihabiskan. Kayak gitu. Oke, keren. Tepuk tangan dulu dong. Oke, teman-teman vokasioner, tadi kita juga sudah membahas apa itu susu Jamil dan kali ini nih kan kita yang ditonton oleh teman-teman vokasioner nih Kak Nurul. Nah, ketika teman-teman vokasioner kan pasti tuh ada banyak kegiatan-kegiatan dari kampus maupun luar kampus. Bisa nggak kalau kita dari teman-teman vokasioner bekerja sama atau ingin melakukan kunjungan atau mungkin saja magang gitu Kak? Bisa nggak? Oke. Jadi sebetulnya untuk magang itu sangat bisa sekali Kak, karena di Kanjabung juga menerima atau open anak-anak magang, karena sebetulnya untuk di Kanjabung sendiri itu sudah
setiap bulannya ada dari beberapa kampus yang masuk untuk magang atau nanti melakukan riset kayak gitu. Jadi yang penting nanti kirim surat penawaran dulu atau surat permohonan untuk mau visit seperti itu. Jadi kanjak dari UB pun sepertinya sudah ada juga. Jadi setiap tahun kita menerima dari beberapa kampus dan sekolah yang memang sudah MOU dengan kita kayak gitu. Jadi memang kita untuk beberapa kunjungan yang memang khusus untuk edukasi itu sangat open sekali sih seperti itu. Oke, tapi apakah ada program studi atau jurusan yang memang dikhususkan atau memang semua jurusan boleh? Jadi sebetulnya pastinya ada beberapa jurusan yang kita khususkan karena untuk kunjungan pun atau nanti melakukan studi atau magang kita sesuaikan sama unit bisnis kita. Jadi seperti di Japmil itu sendiri ada anak magang yang nanti kita sambungkan juga di laboratorium untuk bisnis sapi perah. Jadi biasanya kita khususkan untuk jurusannya ya peternakan, kemudian pertanian, agribisnis seperti itu. Atau yang di lembaga keuangan otomatis ya di di e-com atau di manajemen atau di via. Juga tidak menutup kemungkinan kalau misal dari vokasi sendiri langsung ke holding seperti itu sih. Jadi memang kita ada beberapa manajemen yang memang kita sesuaikan sama fakultas dari kampus itu sendiri sih seperti itu. Oke, jadi masih ada beberapa lah program studi yang masih bisa masuk dan juga masih ada yang belum bisa ya Kak. Gitu Iya ya? betul. Oke, jadi sepertinya kalau lihat itu mungkin ada administrasi bisnis itu cocok nggak Kak? Cocok, mungkin ada keuangan perbankan cocok? Pastinya bisa dong, Bisa. karena kan kita ada tadi lembaga keuangan. Oke. Jadi buat teman-teman vokasioner ini termasuk salah satu terbuka buat teman-teman yang ingin magang tapi enak di tempat susu nih. Kalau ini ya buat teman-teman vokasioner bisa di Japmil ya Kak. Oke. Iya, betul. Nanti mungkin bisa langsung mendatangi kantornya langsung. Iya, jadi untuk prosesnya sih yang pertama tahapannya harus confirm dulu. Jadi untuk kita biasanya ada surat yang masuk dulu, baru nanti kita reply komen dari surat itu kita reply untuk bisa kita jadwalkan di hari apa seperti itu. Karena untuk jadwal kunjungan itu tidak hanya dari kampus Malang, jadi luar Malang pun juga banyak seperti itu. Jadi kita harus sesuaikan dengan jadwal yang sudah masuk seperti itu sih. Oke, keren banget ya Kak. Berarti bebas dong, kan kebetulan nih ada anak-anak organisasi mengunjungi Japmil boleh? Boleh. Kalau mau ke pabrik boleh. Boleh langsung boleh. Ya Kak. Oke. Iya. Jadi buat teman-teman vokasioner ini terbuka nih. Kebetulan banyak sekali organisasi-organisasi di vokasi itu kayak mengunjungi perusahaan. Ini termasuk salah satu pilihan. Kalau mau mampir sambil minum susu ya Kak ya. Boleh. Nanti sambil borong juga boleh. Boleh banget. Mungkin saja dapat diskon ini buat teman-teman yang berkunjung. Iya. Kalau nanti yang berkunjung dan apalagi biasanya memang kita itu menerima kunjungan biasanya sambil mengenalkan produk kami. Nah itu nanti pasti ada diskon sendiri gitu. Ini bagus nih buat teman-teman vokasioner yang di rumah, segera datang ke kantor Japmil ya Kak, di Jabung ya Kak? Kanjabung ya. Oke, ini di sana nanti selain dapat susu dapat apa sih Kak? Selain dapat susu, biasanya juga dapat merchandise, kemudian yang pastinya dapat ilmu ya. Ya, yang dapat ilmu. Mungkin ada produk lain selain Japmil. Kalau produk lain saat ini memang kita masih produksi susu dan yogurt saja Kak. Jadi untuk yang memang susu olahan itu masih 2 saja seperti itu. Oke, tapi keren banget sih Kak, kayak mengembangkan bisnis terus juga meningkatkan usaha UMKM. Ini sangat keren banget. Ini mungkin saja bisa dijadikan oleh teman-teman mahasiswa Kak. Mungkin kebetulan kan seperti administrasi bisnis, tapi memang vokasioner itu harus ditingkatkan minat kewirausahaannya. Ini mungkin bisa ya Kak mungkin menghubungi pihak Kanjabung boleh. untuk seperti membuka usaha susu Japmil. Itu keren banget, dijual di daerah Kota Malang. Oke, teman-teman vokasioner, kita sudah agak lama ini ya berbincang dengan Kak Nurul. Oke, terima kasih Kak Nurul ya sudah datang ke Vokasi. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan bagi kita. Mungkin ada nggak sih Kak Nurul kata-kata atau motivasi untuk teman-teman vokasioner? Kalau kata-kata sih terus belajar, kemudian mengupgrade diri, karena dari kita belajar nanti hasilnya akan kita petik di waktu kita sudah lulus nanti kayak gitu sih. Itu sih. Oke, tepuk tangan dulu dong. Keren banget. Oke, dan buat teman-teman vokasioner, jangan lupa kalau ini berarti pembeliannya boleh 1 pak atau 1 botol aja Kak?
Kita itu jualnya sih per botol. Per botol. Gitu. Oke, kalau satu pak berapa satu? Kita ada paket Jamil sih. Jadi paket Jamil itu ada yang kecil sama yang medium. Itu mulai dari 85 sampai 175.000. Oke, jadi buat teman-teman vokasioner yang ingin stok di kosan nih atau di rumah atau juga bisa dibuat oleh-oleh ya Kak? Boleh. Kalau untuk paket Jamil memang biasanya buat oleh-oleh sih. Oke, jadi buat oleh-oleh yang pulangnya ke Kalimantan, Jakarta, Aceh, Papua semuanya. Nih cocok banget. Ada rasa stroberi, ada rasa coklat, ada anggur, melon. Jadi buat teman-teman saudara, teman-teman, dan juga mungkin buat teman-teman yang ingin berkunjung juga boleh nanti langsung konfirmasi melalui Instagram ya Kak, boleh ya Kak? Iya, betul. Oke. Teman-teman vokasioner, sepertinya waktu kita telah selesai dan sebenarnya saya masih banyak pertanyaan buat Kak Nurul nih. Tapi mungkin nanti chat aja deh. Atau mungkin kita next podcast ya Kak. Boleh, Kak? boleh. Dengan tema yang beda ya. Tema yang beda tapi pasti lebih seru pertanyaannya. Oke, boleh. Oke. Teman-teman vokasioner, mungkin cukup ini saja dan kita akan bertemu kembali di episode selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe dan juga share video kita dan sampai jumpa teman-teman semuanya. Dadah. Terima kasih Kak. Katakan Kak. Oh dadah, iya. teman vokasioner.